Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pamita Sari. Saya akan menjelaskan materi sejarah kepanduan Hizbul Wathan dan Tapak Suci. Nah, materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai Tapak Suci. Nah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau disingkat Tapak Suci adalah sebuah aliran, perguruan, dan organisasi pencaksilat yang merupakan anggota IPSI, yaitu Ikatan Pencaksilat Indonesia. Tapak Suci termasuk dalam 10 perguruan historis IPSI, yaitu perguruan yang menunjang, tumbuh, dan berkembangnya IPSI sebagai organisasi. Tapak Suci berasas Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi otonom yang ke-11. Tapak Suci berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. Tapak Suci memiliki moto dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Nah, organisasi Tapak Suci berkiprah sebagai organisasi pencaksilat, berinduk kepada Ikatan Pencaksilat Indonesia dan dalam bidang dakwah. Pergerakan Tapak Suci merupakan pencetak kader Muhammadiyah. Pimpinan pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah berkedudukan di Kauman, Yogyakarta dan memiliki kantor perwakilan di ibu kota negara. Dalam sidang Tanwir Muhammadiyah tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus 1967, Tapak Suci ditetapkan sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Tapak Suci Putra Muhammadiyah lahir dan berkembang untuk menjadi pelopor pengembang pencaksilat yang metodis dan dinamis dengan dasar membina pencaksilat dan berwatak serta berkepribadian Indonesia bersih dari ilmu, sesat, dan syirik. Yang kedua yaitu mengabdi perguruan untuk perjuangan agama serta bangsa dan negara. Yang ketiga, sikap mental dan gerak langkah anak murid harus merupakan tindakan-tindakan kesucian. Tapak Suci Putra Muhammadiyah mengajarkan pencaksilat sebagai olahragawi yang menyimbangkan antara lahir dan batin dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun maksud dan tujuan Tapak Suci, yang pertama, mendidik serta membina ketangkasan dan keterampilan pencaksilat sebagai seni bela diri Indonesia. Yang kedua, memelihara kemurnian pencaksilat sebagai seni bela diri Indonesia yang sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam sebagai budaya bangsa yang luhur dan bermoral. Yang ketiga, mendidik dan membina anggota untuk menjadi kader Muhammadiyah. Yang keempat, melalui seni bela diri, menggembirakan dan mengamalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam usaha mempertinggi ketahanan nasional. Nah, materi yang kedua yang saya akan bawakan yaitu mengenai menjelang kelahiran Hizbul Wathan. Nah, pada tahun 1912 masuknya NPO di Indonesia. Kemudian pada tahun 1914 berdirinya cabang NPO di Indonesia atau Organisasi Kepanduan Hindia Belanda. Selanjutnya pada tahun 1916 berdirinya JPO di Indonesia. Kemudian pada tahun 1918 berdirinya Panfinders Muhammadiyah. Selanjutnya pada tahun 1920 perubahan Muhammadiyah Panfinders menjadi Hizbul Wathan adalah yang artinya cinta tanah air. Kemudian detik-detik pendirian Hizbul Wathan. Yang pertama, Ki Haji Ahmad Dahlan melihat NPO JPO berlatih baris sepulang pengajian di Solo. Nah, yang kedua yaitu Bapak Mulyadi Jojo Martono mengumpulkan para pemuda Muhammadiyah dan dilatih pertama kali di halaman Masjid Agung Solo. Yang ketiga, sesampainya di Yogyakarta, Ki Haji Ahmad Dahlan menunjuk para guru SD Muhammadiyah Natan untuk menggerakkan para pemuda Muhammadiyah dan lahirlah Muhammadiyah Panfinders baik yang di Jogja maupun yang ada di Solo. Pembentukan akhirnya menyebar ke seluruh pelosok di Indonesia. Adapun masa pergerakan nasional yaitu pada tanggal 3 April 1926 diselenggarakan
konferensi kepanduan di Yogyakarta yang dipimpin oleh G.C. Renov. Tujuannya adalah mempersatukan semuanya kepanduan di Indonesia dengan konsep NIPV atau Organisasi Kepanduan Hindia Belanda, tetapi para tokoh-tokoh kepanduan menolak. Kemudian mereka membentuk federasi kepanduan yang bernama SIAP, yang artinya Serikat Islam Afdeling Panvinders. Mengetahui keberadaan SIAP yang membahayakan pemerintah Hindia Belanda, maka Belanda melarang menggunakan istilah Panvinder. Kemudian pada Kongres SIAP di Banyumas, Haji Agus Salim menggantikan istilah Panvinder dengan istilah Pandu. Nah, pada masa penjajahan Jepang melarang semua partai organisasi pemuda termasuk Pandu. Sebagai gantinya, pemuda Indonesia dimasukkan dalam gerakan Seinendan, Kebondan, dan Peta. Nah, kemudian pada masa revolusi kemerdekaan 1945 terbagi menjadi masa peluburan pertama dan masa peluburan kedua. Pada masa peluburan pertama terjadi pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945, Kesatuan Kepanduan Indonesia dalam kongresnya di Solo sepakat bergabung bersama dengan nama Pandu Rakyat Indonesia. Nah, adapun pengurus parti besarnya yaitu Dr. Muardi dan Pandu KBI. Yang kedua yaitu Hertog dari Pandu KBI, dan yang ketiga yaitu Abdul Goni dari Hizbul Wathan. Nah, pada masa peleburan kedua, yaitu dengan munculnya Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang lahirnya Gerakan Pramuka. Nah, semua organisasi kepanduan harus meleburkan diri ke dalam gerakan Pramuka yang termasuk Hizbul Wathan. Nah, pada masa kebangkitan pertama dan masa kebangkitan kedua, pada masa kebangkitan pertama pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950, Kongres Panduan Rakyat kedua di Yogyakarta mengeluarkan, yaitu yang pertama, menerima konsep baru, memberikan kesempatan golongan khusus untuk menghidupkannya kembali kepanduannya. Yang kedua, melangkah menuju kepanduan baru. Nah, yang ketiga, menetapkan susunan pengurus besar kuarti besar putra dan kuarti besar putri. Kemudian pada masa kebangkitan kedua, semenjak peleburan ke dalam Pramuka Kadar, Hizbul Wathan X di Pecinta Alam, Ramben, dan lain-lain. Muktamar pada tahun 1996, Kadar Hizbul Wathan reuni di Yogyakarta. Nah, para mantan Pandu Hizbul Wathan mengintensif pertemuan dalam bentuk reuni. Tiap pertemuan reuni yang melahirkan ide-ide membangkitkan kembali. SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92 garing SKPP garing 5-B1 garing 1B garing 1999. Hizbul Wathan resmi berdiri tanggal 18 November 1999 Masehi bertepatan 10 Syaban 1422 Hijriah. Nah, sekian penjelasan sejarah kepanduan Hizbul Wathan dan Tapat Suci. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.